Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai bull market support band yang merupakan indikator apakah Bitcoin itu berada di bull market atau berada di bear market. Selain itu, saya juga akan share mengenai on-chain analysis yang ini yang bisa menentukan apakah sekarang akan naik ke depannya atau akan turun ke depannya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya bermanfaat untuk investasi teman-teman. Kita akan lihat dulu dari time frame 4 jam untuk harga Bitcoin. Ada garis resistance downtrend ini yang merupakan garis yang menghadang Bitcoin untuk naik, namun telah di breakout oleh Bitcoin 4 jam lalu. Sangat jelas kelihatan di sini, dia breakout dari sini, kenaikannya cukup lumayan, dimulai dari 45733 itu sampai ke 46928, menunjukkan bahwa adanya buying pressure yang kuat di 4 jam terakhir ini. Dan sekarang, 4 jam sekarang itu, di sini dia sedang retest untuk garis downtrend yang sebelumnya adalah resistance, dan akan di retest menjadi garis support. Kemarin malam itu jadi terjadi penurunan yang cukup lumayan, cukup dalam. Itu dia sempat mau naik itu untuk menembus garis resistance ini dari udah sempat naik ke 47.500 tapi dijatuhkan sampai ke harga 45.000. Jadi itu cukup dalam atau penurunan sebesar 5% ya. Namun dari situ bisa recover dengan cepat dan bahkan ini sudah breakout ke atas. Semacam sudah terjadi konfirmasi. Pola daripada ini adalah pola mirip pola W pattern, atau kalau dilihat dari bentuk yang lainnya, ini adalah symmetrical triangle. Kemungkinan sudah breakout sekarang ya teman-teman. Jadi target selanjutnya adalah kalau kita ukur dari tempat dia breakout, dia akan menuju ke 49.600-an per Bitcoin-nya. Dari RSI-nya sendiri, ini dia menuju ke atas, sudah menembus angka 50, dan dari MACD-nya dia sedang berada di bawah sideways saja. Kalau misalnya terjadi kenaikan harga, maka dia akan confirm cross ke atas, menunjukkan pertanda bullish untuk jangka pendek untuk Bitcoin. Itu untuk Bitcoin time frame 4 jam. Kita akan lihat bull market support band di time frame 3 hari. Bull market support band merupakan perpaduan antara 20 week SMA dengan 21 week EMA yang menunjukkan apakah Bitcoin itu berada di bull market atau di bear market. Kalau Bitcoin berada di atas bull market support band, berarti Bitcoin sedang berada di bull market. Kalau Bitcoin harganya berada di bawah bull market support band, dia berarti berada di bear market. Beberapa hari lalu, seminggu lalu, Bitcoin berhasil menembus ke atas bull market support band. Turun untuk retest, kemudian turun lagi sekali lagi untuk retest sampai ke angka 44 ribuan. Di mana pada 3 hari terakhir ini, dia terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Week-nya panjang ke atas, ini juga week-nya panjang ke atas meskipun belum close candle-nya. Pertanda yang baik, pertanda yang kuat untuk Bitcoin. Bitcoin baru saja breakout dari pola ascending triangle ini, dan menurut seorang TA analis di sini, Bitcoin tahun sebelumnya dan 3 bulan setelahnya itu bullish menurut dia, karena menurut dia sudah breakout daripada ascending triangle, sebuah pola yang langka di dalam trend reversal. Menurut dia ini adalah reversal yang sifatnya itu bullish. Jadi selama beberapa waktu ke depan, Bitcoin harganya akan naik terus. Menurut dia, mirip sekali polanya dengan apa yang terjadi sekarang. Ascending triangle, kemudian naik, kemudian akan ada di suatu titik di mana dia akan turun untuk retest pada neckline ini. Neckline-nya di mana? Neckline-nya ada di angka 44.500-an atau
di daerah 45.400-an. Karena di sini ada wick-nya, jadi tidak jelas apakah yang neckline yang wick-nya atau bodinya yang menjadi neckline-nya. Tapi hanya ada dua kemungkinan seperti ini yang bisa kita pakai. Jadi dan jaraknya juga tidak terlalu jauh. Dia akan naik, kemudian turun, retest neckline, kemudian naik lagi ke daerah yang lebih tinggi, dan retest high sebelumnya, seperti ini. Kemudian dia akan naik lagi lebih tinggi, retest high sebelumnya, dan akan bisa melanjutkan pergerakan harganya. Ini berarti sifatnya bullish buat Bitcoin. Selain itu, dilihat dari bull market support band ini, ketika garis hijaunya itu dia berbalik arah untuk mengcross ke atas, itu berarti pertanda reversal itu akan terjadi. Buktinya sebelumnya ada di sini. Ketika garis hijau ini cross ke atas, memang ada terjadi penurunan di sini. Tapi setelahnya, secara jangka panjang, dia itu naik Bitcoin harganya bahkan ke all-time high, ke 69.000. Namun kalau misalnya terjadi cross ke bawah seperti ini, itu pertanda bahwa semacam akan bearish untuk harga Bitcoin. Kita lihat contoh-contoh lagi yang lain. Ini adalah pertanda bahwa bear market dimulai dari sini ketika yang merah itu dia cross ke atas. Yang merah cross ke atas, yang hijau itu sedang berada di bawah, menunjukkan bear market akan dimulai. Kita bisa lihat di sini kalau ketika hijau ini dia berhasil cross ke atas, dimulailah bull market, di mana harga Bitcoin akan naik. Jadi ini adalah berita bagus buat para pemegang Bitcoin, dan mungkin juga altcoin, bahwa Bitcoin sekarang sedang berusaha berada di awal bull market ini. Akan terjadi kenaikan harga yang besar-besaran di kemudian hari. Berita bagus buat kita semua. Kita akan lihat Bitcoin dominance untuk menentukan apakah lebih baik memegang altcoin atau Bitcoin. Terjadi kenaikan Bitcoin dominance, Bitcoin mendominasi kemarin, sehingga altcoin per BTC juga ikut turun rata-rata, dan sekarang dihadang oleh garis resistance di daerah ini. Ada garis resistance yang terhubung di masa lalu di sini. Kita akan lihat bagaimana pergerakan harga daripada Bitcoin dominance ini, 2 kali rejected untuk time frame daily di daerah ini, yaitu 41,8%. Mungkin dia bisa naik sampai ke Fibonacci 23,6 di angka 42%. Tetapi saya masih berharap kalau Bitcoin dominance harus turun sampai ke daerah ini, 41,2%, karena ini merupakan golden pocket daripada Bitcoin dominance ketika dia melakukan retracement. Kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high daripada Bitcoin dominance, maka di sini adalah daerah golden pocket-nya yang jadi titik di mana terjadi peluang yang lebih besar untuk terjadinya reversal Bitcoin dominance. Dari RSI-nya masih berada di bawah, dan dari MACD-nya masih berada di bawah juga, belum adanya terjadi reversal untuk Bitcoin dominance dalam time frame daily. Sehingga ini masih sideways saja menurut saya untuk Bitcoin dominance. Sekarang kita lihat chart Ethereum USD. Chart Ethereum USD beberapa hari terakhir masih di seputar itu-itu saja, sideways, di rentang 3.400-an sampai di 3.600-an. Dia rejected di daerah 3.600-an, dan dia bounce di daerah 3.400-an di sini. Jelas sekali kelihatan ketika dia menyentuh garis ini, support ini, dia langsung naik. Sekarang masih sideways saja di situ. RSI-nya masih bagus, namun ada bearish divergence. MACD-nya masih bagus,
tapi ada kemungkinan akan cross ke bawah atau mengarah ke bawah, kemudian bisa juga bounce dari situ. Ethereum per Bitcoin. Untuk time frame 4 jam, kita lihat dulu. Masih berusaha untuk naik daripada garis resistance ini. Dia sedang membentuk pola broadening, ascending broadening wedge. Pola yang seperti ini merupakan pola yang bearish sebenarnya. Kalau misalnya dia turun, breakdown dari sini, maka dia akan bisa mencapai level 0,068. Namun ini masih cukup kuat menurut saya, kelihatannya. Dia masih berada di daerah ini dalam waktu yang cukup lama. RSI-nya itu terjadi bearish divergence, jadi kita harus berhati-hati. MACD-nya sudah cross ke bawah untuk time frame 4 jam. Bisa menjadi pertanda awal Ethereum per Bitcoin itu akan melemah. Kita akan lihat on-chain analysis yang teman-teman sudah tunggu. Ini mengenai exchange net position change. Ini jadi the real Clancy namanya. Menurut dia, setiap kali 95.000 Bitcoin yang di remove atau maksudnya adalah diambil dari exchange untuk disimpan di dalam wallet yang terjadi 5 kali sebelumnya, itu setelahnya akan terjadi pergerakan harga yang signifikan. Sekarang 97.255 Bitcoin telah diambil dari exchange dalam 30 hari terakhir. Bisakah kita melihat yang keenam kalinya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Grafik merah ini menunjukkan bahwa jumlah Bitcoin yang diambil dari exchange. Jumlah Bitcoin yang diambil dari exchange. Semakin dalam, maka semakin banyak jumlah Bitcoin yang diambil. Kali ini kita berada di angka 97 ribuan. Kalau kita lihat dari histori harga masa lalu, ketika pertama kali terjadi hal seperti ini, di 2017, di daerah sini, apa yang terjadi kepada harganya? Harganya naik. Dari sini juga, apa yang terjadi setelahnya? Harganya naik. Ini terjadi di sini. Apa yang terjadi? Harganya naik. Di sini, harganya naik. Di sini, harganya juga ikut naik. Jadi kita bisa expect bahwa harga Bitcoin akan naik ke depannya melalui on-chain analysis ini, yang sifatnya itu lebih jangka panjang. Dan ini bullish buat Bitcoin. Dia bullish dalam beberapa hal, dari pergerakan harga, dari bentuknya itu, dia sudah breakout dari ascending triangle, dia sudah breakout dari bull market support band, dia sudah breakout, kemungkinan akan breakout dalam beberapa jam ke depan dari double pattern-nya dengan target atau symmetrical triangle-nya dengan target yang lebih tinggi daripada 48.000. Bullish buat Bitcoin. On-chain analysis juga berkata demikian. Sekian untuk analisa pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya.